kesimpulan tentang sumber daya manusia strategis, kemampuan inovasi, dan kinerja. Persaingan antar perusahaan semakin ketat akibat globalisasi, deregulasi, dinamika kebutuhan pengguna, dan baru teknologi. Untuk bertahan dan meningkatkan pertumbuhan, perusahaan harus terus-menerus menciptakan inovasi. Inovasi didefinisikan sebagai pengenalan yang berhasil secara ekonomi dan sosial tentang cara baru atau kombinasi baru dari cara-cara yang ada, mengubah input menjadi output yang menghasilkan perubahan dalam hubungan nilai atau harga yang ditawarkan kepada pengguna. Inovasi dapat dilakukan tidak hanya dalam inovasi produk, tetapi juga dalam bentuk lain seperti inovasi proses. Inovasi dalam model bisnis, struktur organisasi, merek, pemasaran, sistem manajemen, layanan pelanggan, dan pengalaman. Inovasi dianggap sebagai alat strategis utama untuk memiliki keunggulan kompetitif dalam lingkungan yang dinamis saat ini. Namun, dalam praktiknya, tidak semua perusahaan dapat berhasil dalam melakukan inovasi. Kemampuan inovasi perusahaan harus memenuhi permintaan inovasi untuk memenuhi kebutuhan pasar, menciptakan kebutuhan baru untuk pasar, dan mengantisipasi perkembangan teknologi. Perusahaan harus dapat memperpanjang siklus hidup produknya atau untuk menciptakan sesuatu yang baru dengan inovasi. Perusahaan perlu berinovasi untuk bertahan dan tumbuh dan juga unggul, serta secara signifikan memengaruhi arah industri. Ada 3 dimensi kapabilitas inovasi, yaitu kapabilitas penginderaan, kapabilitas kombinasi, dan relasional jaringan atau kemampuan. Kinerja inovasi. Inovasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan sesuai dengan targetnya. Kinerja inovasi dapat diukur dengan beberapa pendekatan berkisar dari pendekatan teknis, non-teknis, dan keuangan. Beberapa aspek yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja inovasi dalam bentuk keluarga inovasi, misalnya jumlah produk baru yang diproduksi, peningkatan kualitas pekerjaan, serta peningkatan kualitas perbaikan sistem yang ada di dalam perusahaan. Perubahan persaingan, perluas pasar, peningkatan produktivitas, keuntungan, dan dampak lingkungan. Manajemen sumber daya manusia strategis. Pengelolaan sumber daya diharapkan mampu menyelaras kompetensi orang atau pengetahuan, keterampilan, pengalaman, motivasi, nilai, dan perusahaan manajemen. Manajemen sumber daya manusia mencangkup semua kebijakan, praktik, dan sistem yang mempengaruhi perilaku, sikap, dan kinerja karyawan di perusahaan. Untuk mencapai hasil yang optimal, pengelolaan sumber daya manusia harus dilakukan secara strategis. Itu harus selalu begitu, terkait dan selaras dengan strategis perusahaan. Strategis manajemen sumber daya manusia berfokus pada opsi strategis perusahaan terkait dengan manajemen sumber daya manusia dan dampaknya terhadap kinerja. Yang selaras dengan tujuan perusahaan, pengelolaan sumber daya manusia sebagai pola dan kegiatan yang direncanakan untuk pengelolaan sumber daya manusia yang ada. Diharapkan kemungkinan perusahaan mencapai tujuan manajemen sumber daya manusia sebagai pendekatan strategis untuk pengambilan keputusan dan perencanaan perusahaan yang terkait dengan pekerjaan, hubungan kerja, dan strategi, kebijakan, dan praktik perekrutan, pelatihan, pengembangan, manajemen kinerja. Kompetensi dari hubungan antara karyawan yang terintegrasi satu sama lain secara horizontal. Hipotesis. Manajemen sumber daya manusia strategis berpengaruh positif terhadap kemampuan inovasi perusahaan. Kemampuan inovasi perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja inovasi perusahaan. Metode evaluasi model luar atau model pengukuran, evaluasi model dalam atau model struktural. Hasil dan diskusi, perusahaan dapat meningkatkan kapabilitas inovasi dengan menciptakan karyawan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman kinerja.
Sekian video kesimpulan saya tentang manajemen sumber daya manusia, strategis, kemampuan inovasi, dan kinerja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.